Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan adik-adik semua, selamat datang di Belajar Bahasa Inggris bersama Abine Mahira. Materi kali ini adalah Name and Amount of Things, atau nama dan jumlah benda. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah pembelajaran dengan media ini, insyaallah pemirsa dan adik-adik semua akan mampu untuk menanyakan nama benda, menyebutkan nama benda, menanyakan jumlah benda, dan menyebutkan jumlah benda. Mari kita amati dua dialog berikut. Dialog pertama, situasinya Desi, an elementary student, is in Anna's school laboratory. What are those on the tables? Those are microscopes. How many microscopes are there in this lab? There are 22 microscopes. Itu tadi dialog 1. Kita lanjut ke dialog 2. Situasinya Deo and Ali are take a break in Deo's house after they play badminton. Deo, I have something for you. What is that? Pointing a bottle. This is chocolate milk. How much chocolate milk do you have? I have 5 bottles in my refrigerator. I see. Thank you anyway. You're welcome. Itu tadi dialog 2. Coba adik-adik sekarang download worksheetnya. Ada di link yang tertulis di deskripsi video ini. Silahkan dibuka deskripsi video. Di situ ada link yang warnanya biru tulisannya. Silahkan diklik, di-download, dicetak sebagai lembar kerja. Kalau belum ada, pakai selembar kertas untuk mengerjakan atau buku, oke? Baik adik-adik dan pemirsa, coba jawab pertanyaan berikut berdasarkan dialog 1. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, what expression is used to ask the name of thing? Silahkan dicari. Pertanyaan nomor 1 tadi ya, jawabannya mana? Terus nomor 2, what expression is used to respond? Saya akan lanjutkan ke slide berikutnya. Pemirsa dan adik-adik, kalau belum selesai di pause dulu videonya, kerjakan di lembar kerja atau di selembar kertas atau buku tulis kalian. Jika selesai, lanjut play kembali videonya, oke? Begitu seterusnya. Untuk nomor 3 dan 4 masih dari dialog 1. What expression is used to ask the amount of thing? Ya, silahkan dicari mana ini. Dan yang nomor 4, what expression is used to respond? Nah, kalau untuk meresponnya yang mana? Oke. Lanjut berdasarkan dialog 2. Nomor 5, what expression is used to ask the name of thing? Dan nomor 6, what expression is used to respond? Silakan dicari berdasarkan dialog yang ada di sini. Saya lanjutkan untuk nomor 7. Untuk nomor 7, what expression is used to ask the amount of thing? What expression used to respond? Jadi the amount of thing itu yang mana? Untuk menanyakannya ya. Terus meresponnya itu yang mana? Silahkan dicari di sini. Baik pemirsa dan adik-adik, mari kita cek jawabannya. Apakah jawaban kalian benar semua atau ada yang keliru? Nomor 1, the expression used to ask the name of thing is, ungkapan yang digunakan untuk menanyakan nama benda yang ada di dialog 1 adalah what are those on the tables? Apa itu yang ada di atas meja? Diucapkan oleh Desi. Nomor 2, the expression used to respond is, ungkapan yang digunakan untuk merespon adalah those are microscopes. Itu adalah mikroskop. Ya, diucapkan oleh Hana. Ini ya. Nomor 3. Nomor 3, the expression used to ask the amount of thing is, ungkapan yang digunakan untuk menanyakan jumlah benda adalah how many microscopes are there in this lab? Ini diucapkan oleh Desi. Dan nomor 4, the expression used to respond is, ungkapan yang digunakan untuk merespon adalah there are 22 microscopes. Ada 22 mikroskop. Ya.
Nomor 5 dan 6. The expression used to ask the name of thing is ungkapan yang digunakan untuk menanyakan nama benda yang ada di dialog 2 nih ya, yaitu what is that? Apa itu ini? Sambil menunjuk ke sebuah botol. The expression used to respond is ungkapan yang digunakan untuk meresponnya adalah this is chocolate milk. Ini adalah susu coklat. Nah, ini diucapkan oleh Ali. Nomor 7 dan 8. The expression used to ask the amount of thing is how much chocolate milk do you have? Ini menanyakan jumlah benda, berapa banyak susu coklat yang kamu miliki. Nomor 8. The expression used to respond is ungkapan yang digunakan untuk meresponnya adalah I have 5 bottles in my refrigerator. Saya punya 5 botol yang ada di kulkas. Itu tadi adik-adik jawabannya. Apakah betul semua? Ya, alhamdulillah betul semua. Bagus sekali. Kalau ada yang keliru tidak apa-apa, kita belajar bersama melalui media ini. Adik-adik dan pemirsa, untuk menanyakan nama benda ya, kita bisa menggunakan ungkapan what is it atau what is that. What is it atau what is that itu kalau untuk menanyakan nama benda tunggal, bendanya jumlahnya 1, yang bendanya itu dipegang atau disentuh atau dekat dengan penanya. Ya, jadi what is it? Ya, yang tanya itu sambil memegang bendanya atau sambil menyentuh atau bendanya tersebut dekat dengan yang tanya. Kemudian what is that? Itu untuk menanyakan nama benda tunggal atau jumlahnya 1 bendanya, yang bendanya itu jauh atau tidak dekat dengan penanya. Ya, misalkan ada 3 meter dari penanya, penanya tanya what is that? Apa itu? Nah, itu ya. Kemudian untuk menanyakan nama benda, kita juga bisa menggunakan what are these. Nah, what are these ini digunakan untuk menanyakan nama benda jamak atau benda yang jumlahnya lebih dari 1, yang bendanya tersebut dipegang atau disentuh atau dekat dengan penanya. Ya, misalkan si A bilang what are these sambil membawa sebuah benda beberapa yang ada di tangannya, menanyakan apa ini gitu. Kemudian what are those itu untuk menanyakan nama benda jamak atau benda yang jumlahnya lebih dari 1, yang bendanya itu jauh atau tidak dekat dengan penanya. Ya, misalkan ada di 50 meter dari tanya what are those? Apa itu benda-benda yang itu yang di sana itu berkelantungan itu. Nah, misalkan gitu. What are those? Untuk menyampaikan nama benda, kita bisa mengucapkan dengan it is apa atau this is apa. Ini dilanjutkan dengan benda tunggal. Contohnya adalah it is an apple. Ini adalah sebuah apel. Kemudian this is a dictionary. Ini adalah sebuah kamus. Nah, it is atau this is itu untuk menyatakan nama benda tunggal jumlahnya 1, yang bendanya itu dipegang atau disentuh atau dekat dengan penjawab yang menjawab. Nah, it is an apple. Ini adalah apel, sebuah apel sambil pegang apelnya. Kemudian that is dilanjutkan dengan benda tunggal. Misalkan that is a refrigerator, itu adalah kulkas. Jadi that is itu digunakan untuk menyatakan nama benda tunggal jumlahnya 1, yang bendanya itu jauh atau tidak dekat dengan penjawab. Jadi agak jauh, misalkan 3 meter atau 5 meter atau bahkan lebih. Untuk menyampaikan atau menyatakan benda, kita juga bisa menggunakan these are dilanjutkan dengan benda jamak atau bendanya lebih dari 1. Misalkan these are microscopes. These are dilanjutkan dengan kata benda jamak jumlahnya lebih dari 1. Itu untuk menyatakan nama benda jamak atau jumlah yang lebih dari 1, yang bendanya dipegang atau disentuh atau dekat dengan penjawab. Kemudian juga bisa menggunakan those are diikuti dengan benda jamak. Misalkan those are erasers. Itu adalah penghapus. Nah, kata those are diikuti dengan benda jamak itu untuk menyatakan nama benda jamak jumlahnya lebih dari 1, yang bendanya itu jauh atau tidak dekat dengan penjawab. Jadi agak jauh gitu ya, pakai those are. Sekarang amati dialog singkat berikut. What is it? It is a microscope. What are those? Those are erasers.
What is this? This is a pen. What are these? These are rulers. Ya, ini adalah penggaris. Itu contohnya. Nah, untuk menanyakan jumlah benda, kita bisa mengucapkan dengan how much diikuti dengan benda tunggal. How much yang diikuti dengan benda tunggal itu untuk menanyakan jumlah benda tunggal atau dianggap tunggal atau tidak dapat hitung satuannya, uncountable nouns namanya. Contohnya apa? Ini misalkan how much water is in that water tank. Berapa banyak air yang ada di tandon air tersebut gitu. How much money do you have? Berapa uang yang kamu miliki? Itu contohnya kalau menggunakan how much. Diikuti dengan benda tunggal atau dianggap tunggal atau tidak dapat dihitung satuannya atau namanya uncountable nouns. Kemudian bisa menggunakan how many diikuti dengan benda yang jamak. Contohnya ini, how many books are on the table? How many cars does Hannah have? Jadi how many itu digunakan untuk menanyakan jumlah benda jamak atau lebih dari satu, dan bendanya itu dapat dihitung satuannya, misal namanya countable nouns. Misalkan ini books sama cars. How many books are on the table? Ada berapa buku yang ada di atas meja? How many cars does Hannah have? Berapa banyak mobil yang Hannah miliki? Ini kalau pakai how many. Kemudian untuk menyampaikan atau menyatakan jumlah benda, kita bisa mengucapkan dengan there is diikuti dengan benda tunggal. Untuk menyatakan benda yang jumlahnya itu satu atau tunggal, dianggap tunggal atau tidak dapat dihitung satuannya, uncountable. Misalkan apa? There is only 1 liter of water in that water. Pakai there is only one, hanya satu liter air di tandon air tersebut. Nah, ini contohnya. Kemudian bisa menggunakan there are diikuti dengan benda jamak. Contohnya apa? There are 5 books on the table. Ada 5 buku di atas meja. There are tersebut untuk menyatakan jumlah benda jamak atau lebih dari satu, dan bendanya itu dapat dihitung satuannya, namanya countable nouns. Oke. Nah, sekarang untuk menyampaikan atau menyatakan jumlah benda, kita bisa mengucapkan dengan have atau has. Nah, kalau subjeknya ini they, we, I, you sama kata benda yang jamak atau lebih dari satu, plural noun, itu menggunakan have. Jadi subjek diikuti dengan have, terus benda tunggal atau jamaknya apa. Misalkan ini, I have 5 million rupiah. Saya punya uang 5 juta misalkan. Kemudian kalau subjeknya itu it, she, he sama kata benda yang tunggal jumlahnya satu, maka diikuti dengan has dan diikuti dengan benda tunggal atau jamak. Jadi ini untuk menyatakan jumlah benda tunggal atau jamak, pakai has atau have bisa. Misalkan apa? Hannah itu kan tunggal, kata gantinya she, maka Hannah pakai has. Hannah has 2 cars. Hannah memiliki 2 mobil. Ini untuk menyatakan atau menyampaikan jumlah benda. Oke. Oke, pemirsa dan adik-adik, amati dialog singkat berikut. Yang pertama, how much frying oil is there in the bottle? Ada berapa banyak minyak goreng yang ada di botol? There is 2 liters of frying oil. Ada 2 liter minyak goreng. How many bicycles does Annie have? Ada berapa banyak sepeda yang dimiliki Annie? She has 3 bicycles. Dia punya 3 sepeda. How many mango trees are there? Ada berapa banyak pohon mangga di sana? There are 14 mango trees. Ada 14 pohon mangga. How much honey is on the jar? Ada berapa banyak madu yang ada di? There is 1 liter honey. Ada 1 liter madu. Kemudian mari kita identifikasi beberapa benda-benda yang ada di kelas berikut. Beberapa benda yang ada di kelas adalah chalk, board marker, whiteboard, blackboard, table, chair, bag. Ya, sebelah kanan itu terjemahannya. Lanjut. Kemudian ada door, window, roof, eraser, ruler, broom, duster. Ada terjemahan di sebelah kanannya warna hijau. Kita lanjutkan. Projector, screen, lamp, wall, cupboard, fan, air conditioner.
ada di sebelah kanannya untuk terjemahan warna biru. Nah, adik-adik dan pemirsa, apakah kalian tahu benda-benda yang selalu tunggal? Ya, ada benda yang dalam bahasa Inggris itu selalu tunggal bentuknya, ya, tidak bisa dijamakkan. Yaitu benda yang selalu tunggal adalah yang pertama, segala macam zat cair, tambang, biji-bijian, benda tunggal abstrak. Misalkan apa? Air, water, milk, susu, tea, teh, honey, madu, rice, beras, corn, jagung, salt, garam, peanut, kacang, sand, pasir, flour, tepung, gold, emas, silver, perak, iron, besi, coal itu air, udara, dan sound, suara. Kemudian benda yang selalu tunggal adalah, atau yang dianggap tunggal adalah, segala cabang-cabang ilmu dan olahraga. Misalkan apa? English, biology, physics, mathematics, history, dan seterusnya. Oke. Sekarang adik-adik dan pemirsa, repeat after the speaker, ya, tirukan atau ikuti apa yang diucapkan oleh pembicara asing. Siap ya? Oke, 1, 2, 3. Chalk, board marker, whiteboard, blackboard, table, chair, bag, door, window, roof, eraser, ruler, broom, duster, projector, screen, lamp, wall, cupboard, fan, air conditioner. Oke, bagus, lanjut. What is it? What is that? What are these? What are those? How many books are on the table? How many cars do they have? How much honey do you have? How much gold is on the box? Oke, next. It is a book. That is a pencil. These are books. Those are pencils. There are 3 books on the table. I have 2 cars. I have 2 bottles of honey. There are 10 grams of gold on the box. Bagus sekali. Nah, sekarang mari kita kerjakan latihan-latihan berikut ya. Silakan di pause videonya, ditulis, dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai, play kembali videonya, oke? Silakan dikerjakan. Saya lanjutkan. Saya lanjutkan lagi. Lanjut ke nomor 7 dan 8. Oke, adik-adik dan pemirsa, silahkan cek jawaban kalian apakah benar sesuai dengan kunci jawabannya atau tidak.
Pemirsa dan adik-adik, mari kita simpulkan pada bab ini. Kalian belajar apa tadi? Kemudian pada bab ini juga apa yang paling kalian suka, tulis di sini ya. Dan jangan lupa gunakan bahasa Inggris itu dalam keseharian. Jangan hanya dipelajari melalui media ini saja, tetapi silakan digunakan ya dalam percakapan sehari-hari, walaupun singkat saja ya, walaupun singkat-singkat, tetapi harus digunakan. Jangan hanya tertulis saja, oke? Biar lebih lancar dalam berbicara bahasa Inggris. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi paham setelah belajar melalui media ini. Thank you, matur nuwun, syukron kasiron, arigatou gozaimasu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya insyaallah. Mari kita tutup dengan doa membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.